Celah. Mu Ciyu marah. Apa maksud orang ini? Kematian semakin dekat, dan masih berpikir untuk membunuh tuannya dan pergi ke surga untuk bertukar hadiah. Tanda seru. Sekelompok orang kuat hanya berdiri dengan bangga di dinding dan menunggu tengah malam. Selama periode ini, banyak orang kuat ketakutan oleh teriakan menakutkan dari tanah malam abadi. Tetapi Fang Yangshu juga waspada. Selama periode itu, mata kaisar bersinar, dan alisnya serigala, terhuyung-huyung, memindai Qin Yichen. Bagaimanapun, leluhur bayi berdarah memang terlalu gila, dan Fang Yangshu bukanlah anak kecil yang masih muda, dan dia takut akan bertemu dengan Tunggul dengan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sangat disayangkan bahwa Fang Yangshu tidak dapat melihat melalui penyamaran yang Bai Guanxing secara pribadi menyingkat untuk Qin Yichen. Ini juga menyebabkan Fang Yangshu mencibir setelah memindainya. Tidak berani melompat seperti ini jika Anda tidak memiliki kemampuan? Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Meskipun pria yang tidak kuat dan berani menjadi besi seperti itu jarang terjadi tahun ini, sepertinya dia telah menemukannya. Fang Yangshu telah mengucapkan hukuman mati untuk leluhur berdarah di lubuk hatinya, dan tengah malam di tanah malam abadi tidak sama dengan dunia luar. Dan bahkan durasi setiap waktu berbeda. Qin Yichen dihitung secara kasar. Mereka mungkin menunggu. Butuh sekitar 20 jam sebelum saya melihat bahwa malam yang dingin memudar, dan sekali lagi diselimuti oleh Night Shade yang bodoh di malam hari. Ketika Fang Yangshu melihat ini, Kaisar bergegas dan membawa lebih dari 20 murid ke istana. Manfaatkan saja waktu ini. Masuk. Kaisar Wei berubah menjadi pelangi ajaib dan langsung menuju ke tanah malam abadi, seolah berpacu dengan waktu, karena takut akan kelambatan sesaat. Dan sepertinya dia menarik kerumunan Mu Ciyu dengan sengaja atau tidak sengaja. Mu Ciyu melihat di matanya. Mata ilahinya sedikit berkedut, seolah melampiaskan perasaan tidak nyamannya pada leluhur bayi darah. Menendang pantatnya. Ayo pergi. Aku berkata, itu akan membiarkanmu memimpin. Kematian juga yang pertama mati. Nenek moyang bayi darah menggosok pantatnya. Senyumnya berangsur-angsur menjadi ganas. Tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada iblis di tanah malam abadi. Sekelompok orang kuat berubah menjadi pelangi ilahi. Seolah-olah mereka berencana untuk memanfaatkan malam ini untuk menuai beberapa manfaat. Sementara Qin Yichen dan kelompok itu dikelilingi oleh 3 atau 5 murid dari istana kayu. Setengah didorong dan setengah di tempat. Dan terbang ke tanah malam abadi. Melangkah ke tanah malam abadi, Qin Yichen tidak merasakan keanehan sedikit pun. Seolah-olah berjalan ke hutan yang tenang. Tampaknya tidak sesuai dengan tempat berbahaya yang membuat leluhur bayi darah begitu takut untuk kencing. Tunggu dan lihat. Kali ini begitu banyak orang datang untuk mati. Dan mereka akan memasuki tengah malam dalam beberapa tahun. Tuan, Anda harus melindungi saya. Bai Guanxing menyeringai. Kali ini, ada rekan Tao dari istana kayu yang melindungiku. Mu Ciyu tampaknya cukup berguna. Dan saya tidak tahu bagaimana Bai Guanxing telah dibodohi oleh Bai Guanxing akhir-akhir ini. Dia memperlakukannya seolah-olah dia sama. Saudara Bai benar, tanah malam abadi bukanlah apa-apa. Tapi tanah suci para dewa. Itu kamu. Mulut gagak. Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu sekarang. Mata Mu Ciyu melebar, dan dia mendesak leluhur bayi darah untuk terbang di garis depan. Begitu bahaya ditemukan, umpan meriam akan berguna. Qin Yichen tidak menunjukkan gunung atau air embun. Setelah menemukan bahwa banyak orang kuat di kota Yongye telah memasuki tanah Yongye, mereka bubar. Untuk sesaat, tidak ada jejak, dan dia bahkan tidak bisa memperhatikan nafas. Ini membuat Qin Yichen samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, dan bahkan mereka hampir tidak dapat mengikuti kecepatan istana bawah tanah. Anda harus tahu bahwa meskipun kedua istana bersaing secara diam-diam, mereka setidaknya pintu yang sama, dan pertempuran internal tidak begitu serius, kan? Wajah Mu Ciyu berangsur-angsur menjadi suram, tetapi Fang Yangshu adalah pamannya, dan dia tidak pada gilirannya untuk memberitahunya bagaimana harus bertindak. Tunggu dan lihat. Berpikir bahwa tuanku mundur dan sembuh, dia bisa memberiku wajah istana kayu. Ketika aku mendapat kesempatan untuk bertanya pada kerajaan kaki kaisar kali ini, lihat siapa yang berani tidak menghormati istana kayuku. Leluhur berdarah itu menoleh dan mengacungkan jempol. Kamu cukup bertanggung jawab. Ah, ngomong-ngomong, kamu dengan cepat memberitahuku harta apa yang merupakan hadiah tuanmu. Mari kita bertemu sebentar. Jika orang lain membunuh tuanmu, lebih baik membuatku lebih murah. Apakah kamu istimewa? Mu Ciyu tidak bisa mentolerirnya. Karena orang ini mendengar bahwa tuannya ditawari hadiah, dia telah menguntit dan bertanya. Kuncinya adalah, kaisar ini, di mana dia memiliki keberanian untuk membunuh tuannya? Kakak, jangan bicara omong kosong dengannya. Lebih baik ikuti kakak Fang. Seorang murid Mu Xinggong menyarankan bahwa meskipun dia sangat kesal dengan leluhur bayi berdarah itu, dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Tetapi Mu Ciyu tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata, juga memanggilnya paman-paman untuk melakukan sesuatu. Setelah tuannya terluka, diam-diam menempati beberapa wilayah bintang di istana kayu kita, ketika saya tidak tahu. Murid Mu Xinggong tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya.
tampak terjerat. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang kaisar yang kuat, dan tidak akan terlambat untuk menyelesaikan akun setelah kakak laki-laki menjadi kaisar. Mu Qiyu sedikit mengangguk, dia dianggap sedikit aura, dan dia menahan nafas ini untuk saat ini. Melihat bahwa leluhur bayi darah mengambil penerbangan kaisar terlalu lambat, dia harus secara pribadi melangkah maju, memimpin tim untuk terbang lebih dulu. Dan pertama, belum terlambat untuk pertemuan Istana Bumi. Wah, cepatlah. Apakah kamu mencari harta karun Feng Shui untuk dirimu sendiri dengan kecepatan ini? Mu Qiyu terus mendesak leluhur yang berdarah. Tetapi pada saat ini, dia terkejut, karena dia melihat bahwa semua yang ada di depannya diselimuti malam tanpa batas. Malam yang gelap menyebar sangat cepat. Dalam sekejap, itu menelan dari ujung mata dewa mereka. Arus bawah tampaknya melonjak di malam yang gelap, melahap jiwa, dan membuat mata Mu Qiyu bergetar. Ini, tengah malam, tanda seru. Mengapa malam yang gelap datang begitu cepat? Anda tahu, meskipun nenek moyang bayi berdarah semuanya kacau di sepanjang jalan, mereka tidak punya waktu 1 jam untuk masuk sampai mereka punya banyak uang. Dan terakhir kali tengah malam datang, itu 10 hari yang lalu, yaitu 3 hari sebelum mereka datang ke kota Yongye. Ada interval 10 hari penuh di antara mereka. Kali ini, itu terjadi dalam 1 jam. Mulut gagak, aku akan membunuhmu dulu. Mu Qiyu sedikit ketakutan. Bagaimanapun juga, meskipun mereka memiliki penampilan yang bersemangat, mereka sebenarnya hanya memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan malam yang gelap. Saya benar-benar terlibat dalam malam gelap yang tak berujung ini, dan saya tidak takut itu palsu. Mu Qiyu panik dan marah, seolah-olah menyalahkan semua ini pada mulut gagak leluhur bayi darah. Dan menyaksikan malam gelap yang tak berujung bergegas seperti air pasang, leluhur bayi darah juga berhenti tiba-tiba, dan sudut mulutnya berkedut, tampaknya enggan melihat pemandangan ini. Namun, malam yang gelap tiba, dan anak-anak kecil di istana kayu ini tidak dapat melarikan diri sampai mati, dan dia hanya berhenti berpura-pura, berdiri dengan bangga di langit. Melihat ke belakang, wajahnya penuh keganasan. Wah, aku sudah mengingatkanmu sejak lama bahwa tanah malam abadi berbohong padamu, idiot yang merasa benar sendiri. Malam yang gelap datang dari segala arah, itu adalah tekanan yang tidak terlihat, seolah-olah sekali tertelan, mereka akan menjadi jalan buntu. Di bawah kengerian seperti itu, Mu Qiyu bahkan tidak menyadari perubahan nada darah leluhur bayi, tetapi bahkan lebih kesal. Tetapi pada saat ini, melihat mata tajam Qin Yichen bersinar seperti pisau, dia dan Bai Guanxing saling memandang, yang mengerutkan kening dan berkata, kamu juga merasakannya. Yah, aliran waktu di sini terlihat sangat berbeda.